Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di mata kuliah Politik Internasional. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait aktor-aktor politik internasional. Saya, Dedi Fitra Suhermanto. Dan saya, Hafid Adim Pradana. Di video kali ini ada 4 poin yang akan kami jelaskan berkenaan dengan aktor-aktor dalam politik internasional. Pertama, apa dan siapa saja aktor-aktor dalam politik internasional? Kedua, mengapa negara masih dianggap sebagai aktor penting dalam politik internasional? Ketiga, negara-negara mana saja yang menjadi aktor utama dalam politik internasional? Dan terakhir, mengapa dan bagaimana aktor-aktor non-negara mulai eksis dan menantang dominasi negara sebagai aktor utama dalam politik internasional. Di dalam studi hubungan internasional, untuk menjelaskan aktor-aktor negara maupun non-negara harus menggunakan level analisa. Di dalam HI sendiri, level analisa ini meliputi level negara, level individu, level sistem, dan level grup. Nah, level analisis ini nantinya akan kita gunakan untuk menganalisa bagaimana sih peranan-peranan dari masing-masing level di sini. Nah, dari situ nanti kita akan mengetahui ya, bagaimana sih ya, negara, individu, atau sistem itu berpengaruh terhadap perubahan-perubahan dinamika dalam politik internasional. Ada yang harus dipahami dalam politik internasional. Ya. Apa itu aktor negara? Nanti teman-teman akan bersama Bapak Adim untuk menjelaskan aktor negara. Nah, kali ini saya khusus akan membahas tentang aktor non-negara. Aktor non-negara itu siapa saja? Apabila teman-teman dapat melihat ya, perkembangan di dalam studi HI, tentu ya teman-teman akan memahami juga dinamika yang ada. Salah satunya adalah munculnya NGO, munculnya INGO, munculnya perusahaan-perusahaan global yang masuk ke negara-negara berkembang ataupun negara-negara sedang berkembang. Nah, dari beberapa indikasi ya, tentu kita akan memahami secara lebih jelas. Ternyata bukan saja INGO atau International Non-Government ya, yang berperan di situ, tetapi juga perusahaan-perusahaan global mereka mampu mempengaruhi kebijakan atau mereka mampu membuat ya, atau mempengaruhi negara untuk melakukan sesuatu. Karena di masing-masing aktor itu mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kalau itu kita bicara tentang korporasi dan juga INGO. Kemudian aktor non-negara yang lainnya siapa? Dalam aspek keamanan, misalkan, ya, ada yang namanya transnational crime. Siapa transnational crime? Dan dia berpengaruh terhadap apa? Nah, ini membutuhkan penjelasan yang lebih. Tetapi saya ingin mengilustrasikan bahwa transnational crime, ya, organisasi ilegal, kriminal yang mereka beroperasi lintas batas, dia juga mempengaruhi
negara. Ya. Artinya di situ adalah mengancam negara. Nah, di dalam poin inilah yang nantinya teman-teman akan temukan di dalam level analisa. Ya. Level analisa yang mana yang cocok untuk digunakan dalam menganalisa aktor-aktor non-negara. Kalau aktor negara pasti sudah tentu, ya, itu adalah negaranya. Tapi kalau aktor non-negara, kita perlu mengeksplorasi siapa sih aktornya, ya. Bagaimana aktor itu berperan, bagaimana aktor itu berpengaruh. Mengapa negara menjadi aktor utama dalam politik internasional? Jawaban dari pertanyaan tersebut kiranya lebih tepat jika dijelaskan dengan menggunakan paradigma realisme. Dalam paradigma realisme, negara adalah satu-satunya aktor yang memiliki kedaulatan dan otoritas, di mana dua hal itu tidak dimiliki oleh aktor-aktor yang lain. Menurut Kenneth N. Waltz, salah seorang teoritisi realis terkemuka, dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics, Waltz menyebutkan bahwa pada hakikatnya dinamika politik internasional ditentukan oleh perubahan dalam hal distribusi kapabilitas negara-negara, di mana distribusi kapabilitas negara-negara ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu kekuatan ekonomi dan juga kekuatan atau kapabilitas militer. Untuk melihat kekuatan ekonomi suatu negara, seorang analis atau ilmuwan hubungan internasional bisa melihat seberapa besar GDP atau produk domestik bruto yang dimiliki oleh suatu negara. Sementara dalam hal kapabilitas militer, untuk mengukur seberapa besar kekuatan militer suatu negara, seorang analis atau pengamat hubungan internasional bisa melihat seberapa besar persentase anggaran militer yang dialokasikan oleh suatu negara dari GDP atau produk domestik bruto yang dimiliki oleh negara tersebut. Untuk mengidentifikasi negara-negara mana saja yang menjadi aktor utama dalam politik internasional, kita perlu melihat dua hal. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi, dan yang kedua adalah kapabilitas militer. Selain dua hal itu, ada satu hal lagi yang kita tidak bisa abai, yaitu aspek historis. Dari ketiga indikator ini, kita bisa memetakan bahwa setidaknya sampai dengan hari ini, ada beberapa negara dan juga sekelompok negara yang bisa dikatakan merupakan aktor utama dalam politik internasional. Negara-negara atau sekelompok negara tersebut meliputi Amerika Serikat, China, Rusia, dan Uni Eropa. Pasca berakhirnya Perang Dingin, beberapa ilmuwan meyakini bahwa Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang dianggap sebagai yang terkuat di dunia. Hal ini diperkuat oleh tesis dari Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul The End of History, yang secara umum menekankan mengenai kemenangan ideologi demokrasi liberal yang diusung oleh Amerika Serikat. Sekalipun tentunya apa yang disampaikan oleh Fukuyama itu masih suatu hal yang terbuka untuk diperdebatkan. Dan tentunya banyak argumen atau sanggahan atau perdebatan lanjutan yang merupakan efek dari tesis yang disampaikan oleh Fukuyama tersebut. Keberadaan Amerika Serikat sendiri tidak bisa dilepaskan dari adanya revolusi 1776 yang menandai lepasnya beberapa koloni Inggris di Amerika Utara, dan dalam sejarahnya hal itu kemudian diikuti oleh berlakunya Perjanjian Paris 1783 yang secara resmi menjadi awal mula dari berdirinya negara Amerika Serikat. Dalam sejarahnya terdapat penambahan 37 negara
bagian baru yang berlangsung di sepanjang abad ke-19 dan juga abad ke-20. Amerika Serikat sendiri pada awal abad ke-20 sempat mengalami depresi perekonomian besar pada akhir dekade 1920 dan awal 1930-an. Sejak keterlibatannya dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua hingga Perang Dingin, ekonomi Amerika Serikat telah mencapai pertumbuhan yang relatif stabil. Pengangguran dan inflasi juga bergerak ke angka yang lebih rendah, dan hal itu semakin diperkuat oleh semakin pesatnya kemajuan teknologi yang berlangsung di negara tersebut. Hal ini kemudian menjadi salah satu atau beberapa alasan yang membuat sampai dengan saat ini Amerika Serikat masih dianggap sebagai salah satu atau bahkan satu-satunya negara yang terkuat di dunia. Dalam hal kapabilitas ekonomi, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, menurut data dari World Bank, GDP Amerika Serikat senantiasa mengalami peningkatan, di mana di tahun 2015 GDP dari Amerika Serikat mencapai angka 18,7 triliun US dollar. Tahun berikutnya meningkat menjadi 19,06 triliun dalam US dollar dan kembali meningkat sekalipun hanya sedikit menjadi 19,49 triliun US dollar tahun 2017. Kemudian bergerak ke arah 20,58 tahun 2018 dan tahun 2019 atau yang terbaru mencapai 21 triliun US dollar. Sementara military expenditures atau kekuatan atau kapabilitas militer dari Amerika Serikat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 cenderung fluktuatif tapi masih stabil di angka yang sama. Rata-rata berada di angka atau di kisaran 3,1 hingga 3,4%. Di tahun 2015 military expenditures Amerika Serikat mencapai 3,27% dari GDP negara tersebut, sempat turun sedikit tahun 2016 hingga tahun 2017 menjadi 3,21 dan 3,11%. Kemudian tahun 2018 dan tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sekalipun tidak besar ke angka 3,16 dan 3,4% pada tahun 2019. Besarnya military expenditures yang dimiliki oleh Amerika Serikat menandai bahwa negara tersebut masih berkomitmen atau masih mempercayai cara-cara atau pendekatan-pendekatan yang bersifat militeristik. Tentunya hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari kewajiban Amerika Serikat untuk membiayai atau menanggung anggaran yang ada dalam NATO. NATO sendiri merupakan kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization, di mana organisasi ini merupakan organisasi militer yang secara politik berada di bawah naungan Amerika Serikat dengan beranggotakan negara-negara Eropa Barat dan juga sebagian negara Eropa yang lain. Tidak seperti Amerika Serikat yang baru berdiri sebagai negara berdaulat pada abad ke-18, Cina sebagai salah satu negara terkemuka di Asia merupakan negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Peradaban sejarah Cina bermula pada tahun 1200 sebelum Masehi. Sejak abad ke-3 sebelum Masehi dan selama 2 milenium berikutnya, Cina secara bergantian mengalami periode persatuan dan perpecahan pada berbagai suksesi dinasti kerajaan. Mungkin salah satu yang paling terkenal adalah War of Three Kingdoms, perang perebutan 3 kekaisaran. Itu ada gamenya tersendiri.
ya, namanya Dynasty Warrior. Kalau teman-teman suka main game PlayStation atau game Android, di situ nanti teman-teman ada satu game namanya Dynasty Warrior, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Itu merupakan game yang menggambarkan salah satu bentuk periode perpecahan yang terjadi di Cina kuno pada abad ya sebelum Masehi. Ya. Memasuki abad ke-19 dan awal abad ke-20, Cina dilanda kesulitan ya dalam hal krisis perekonomian ya maupun kerusuhan sipil ya, hingga berakibat pada terjadinya kelaparan besar yang diperparah oleh ya kekalahan militer mereka dan berbagai pendudukan asing di negara mereka. Hingga kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Mao Zedong ya selaku pemimpin Partai Komunis Cina membentuk suatu sistem sosialis autokratis yang memberlakukan kontrol ketat atas kehidupan masyarakat Cina. Hingga kemudian ya kekuasaan Mao Zedong berakhir pada tahun 1978. Para penggantinya terutama Deng Xiaoping ya kemudian memusatkan perhatian pada pembangunan perekonomian yang berorientasi pasar. Hal ini kemudian membuat Cina sejak tahun 2000 hingga sekarang menjadi negara dengan output perekonomian yang senantiasa mengalami peningkatan drastis. Bagi sebagian besar penduduk Cina, hal ini berdampak pada meningkatnya standar hidup mereka, sekalipun pada kehidupan mereka sehari-hari, khususnya dalam hal politik ya, mereka senantiasa berada di bawah kontrol ketat pemerintah pusat. Dalam kaitannya dengan kapabilitas ekonomi, ya kita bisa melihat bahwa perolehan GDP Cina senantiasa mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, ya, di mana pada tahun 2015 Cina mendapatkan capaian GDP sebesar 20,35 triliun US dollar. Jumlah itu mengalami peningkatan pada 2 tahun setelahnya menjadi 21,72 triliun US dollar pada 2016, 23,21 pada tahun 2017, dan semakin meningkat hingga ke angka 25 triliun US dollar pada tahun 2018, dan terakhir tahun 2019 GDP Cina mencapai 27,3 triliun US dollar. Adapun dalam hal military expenditures, Cina ya mengalokasikan sekitar 1,9% ya rata-rata ya military expenditures-nya dari GDP mereka. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 ya Cina senantiasa konsisten dengan ya angka 1,95% military expenditures dari GDP mereka. 1,95 di tahun 2015 ya, kemudian ya berbeda sedikit ya menjadi 1,93, 1,9 ya, 1,87 dan ya terakhir 1,9 pada tahun 2019. Tidak seperti Amerika Serikat yang mengalokasikan jumlah military expenditures yang cukup besar, ya Cina ya lebih memilih untuk ya menggunakan pendekatan atau cara yang lain dalam upayanya untuk menjadi hegemon global. Jadi alih-alih menggunakan cara militer atau tidak hanya berfokus pada cara-cara militeristik, Cina berupaya untuk ya menjalankan strategi dengan cara membangun konektivitas, membangun berbagai ya fasilitas penghubung di negara-negara lain yang kemudian ya kita kenal dengan apa yang disebut sebagai Belt Road Initiative, untuk menciptakan ya suatu kondisi yang membuat negara-negara yang masuk dalam proyek BRI ini ya mengalami ketergantungan secara ekonomi yang berujung pada ketergantungan di berbagai aspek yang lain ya termasuk politik. Hal inilah yang kemudian membuat Cina oleh para beberapa pakar politik sering disebut sebagai
penantang utama Amerika Serikat di abad ke-21. Rusia merupakan salah satu aktor yang cukup menarik ya untuk dibahas, dan beberapa pakar sering menyebut negara tersebut sebagai raksasa yang baru bangun dari tidur panjangnya. Rusia ini memiliki sejarah panjang ketika negara tersebut masih menjadi Uni Soviet. Ya, sejarah panjang berkaitan dengan rivalitasnya yang cukup sengit dengan Amerika Serikat. Bisa dikatakan bahwa Rusia ini merupakan satu-satunya negara yang sering dianggap sebagai pewaris Uni Soviet pasca jatuhnya Soviet setelah berakhirnya Perang Dingin. Secara historis, ya, keberadaan Rusia bisa dilacak sejak abad ke-7 ketika dinasti Ryurik ya berhasil berkuasa dan menyatukan beberapa wilayah di sekitaran Sungai Volga untuk kemudian secara perlahan memperluas kekuasaannya hingga menjadi ya satu kekaisaran besar. Selama 13 abad, dari abad ke-7 hingga abad ke-20, Rusia berada di bawah kekuasaan dinasti Ryurik dan juga dinasti Romanov. Selanjutnya, ya, Rusia bertransformasi menjadi Uni Soviet sebagai efek dari Revolusi Oktober tahun 1917, dan selama menjadi Uni Soviet, ya, Rusia ini terkenal dengan negara yang senantiasa konsisten dalam menjalankan sistem pemerintahan sosialis komunis, ya. Dan Rusia juga terlibat dalam Perang Dunia Kedua, di mana saat itu mereka berada dalam satu aliansi dengan Amerika Serikat. Karena sebab suatu hal yang nanti akan saya jelaskan tersendiri di video berikutnya, Rusia yang saat itu masih menjadi Uni Soviet ya itu berupaya untuk ya melakukan perluasan wilayah dan pengaruh di Eropa Timur. Ya, hal ini merupakan ciri khas dari perang ideologi atau perang dingin yang melibatkan Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Singkat kata, setelah Perang Dunia Kedua, Uni Soviet yang awalnya berkoalisi secara politik dengan Amerika Serikat oleh karena suatu hal ya kemudian memilih jalan berseberangan dengan Amerika Serikat hingga dua negara ini kemudian terlibat dalam apa yang kita kenal dengan nama Perang Dingin ya. Dan Perang Dingin sendiri berlangsung ya selama beberapa dekade, berakhir tahun 1991 seiring dengan runtuhnya Uni Soviet karena ketidakmampuan negara tersebut dalam mengatasi berbagai persoalan internal. Oke, menyusul berbagai kekacauan ekonomi dan politik yang berujung pada jatuhnya Uni Soviet dan instabilitas ya yang terjadi di internal negara tersebut ya. Rusia ya ketika mereka berada di bawah pimpinan Presiden Vladimir Putin ya berupaya untuk menerapkan ya sistem yang lebih terpusat ya di mana rezim dari Vladimir Putin berupaya untuk melegitimasi kekuasaan yang ia pimpin melalui pemilihan umum yang dikelola oleh pemerintah dan juga berbagai kebijakan luar negeri yang berfokus pada peningkatan pengaruh geopolitik negara tersebut dan pertumbuhan ekonomi ya berbasis pada komoditas-komoditas pilihan. Pada masa Vladimir Putin ya secara tekstual Rusia memperkenalkan diri mereka secara atau sebagai negara demokratis. Tetapi pada prakteknya kekuasaan atau pemerintahan di negara tersebut dijalankan secara terpusat di bawah satu komando, yaitu komando yang berada di bawah kontrol Presiden Vladimir Putin. Oke. Dalam hal perekonomian, ya Rusia memiliki GDP yang cukup besar ya dan senantiasa stabil di angka 23 ya hingga 29 triliun US dollar ya.
Jadi tahun 2015 ya Rusia memiliki besaran GDP sebesar 23,9 triliun US dollar, sama dengan tahun 2016, dan tahun 2017 ya meningkat menjadi 24 dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 mencapai 29,64 triliun US dollar. Sementara itu untuk kapabilitas militer kita bisa melihat bagaimana Rusia mengalokasikan 3 hingga 4% ya military expenditure-nya dari GDP yang mereka dapat ya. Jumlah yang dialokasikan oleh Rusia senantiasa fluktuatif ya setiap tahunnya ya 4% ya tahun 2015 ya, dan cenderung menurun ya ke arah 3,9% pada tahun 2019 ya. Cukup besar ya angka military expenditures yang dialokasikan oleh Rusia, mengingat negara tersebut seperti halnya Amerika Serikat juga memilih untuk menggunakan pendekatan militeristik guna memperluas ya upaya Rusia untuk menjadi atau mengembalikan diri mereka sebagai negara hegemon khususnya di wilayah Eropa Timur. Berbeda dengan aktor-aktor yang saya sebutkan sebelumnya yang merupakan negara tunggal, Uni Eropa merupakan aktor yang terdiri dari sekelompok negara. Keberadaan Uni Eropa sendiri bermula dari kesepakatan negara-negara Eropa Barat saat itu yang terdiri dari 6 negara, Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Belgia, dan Luxembourg, untuk membentuk ECSC pada tahun 1951. Perlahan tapi pasti, ke-6 negara ini kemudian senantiasa melakukan pembaruan perjanjian hingga kemudian mereka bersepakat untuk mendirikan EEC, ISI, dan Uni Eropa pada tahun 1992. Seiring waktu, Uni Eropa yang pada awalnya hanya beranggotakan 12 negara terus melakukan perluasan keanggotaan hingga mencapai angka 28 anggota pada tahun 2013. Meskipun demikian, tahun 2016 Uni Eropa harus kehilangan salah satu anggotanya, yaitu Inggris, ketika negara tersebut memilih untuk exit atau keluar pada referendum Brexit. Sebagai salah satu aktor yang dinilai bisa berperan penting dalam politik internasional, dalam hal kapabilitas ekonomi yang merupakan gabungan dari negara-negara anggotanya, Uni Eropa memiliki GDP yang berada pada kisaran angka 40 sampai dengan 44 triliun US dollar. Jumlah GDP dari Uni Eropa ini senantiasa mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Tahun 2015 Uni Eropa memperoleh GDP sebesar 40,87, kemudian senantiasa mengalami peningkatan menjadi 41, 42, 43 hingga 44,36 triliun US dollar pada tahun 2019. Sementara dalam aspek kapabilitas militer, Uni Eropa hanya menganggarkan 1,3 hingga 1,4% military expenditures-nya dari perolehan GDP yang mereka dapatkan. Nah, menarik bukan teman-teman? Apabila kita menganalisa aktor-aktor dalam politik internasional itu. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh aktor non-negara. Yang pertama, ada IGO atau International Government Organization. Contohnya adalah United Nations, World Bank, G8 atau G20 atau NATO. Ya.
Kemudian ada namanya INGO, International Non-Government Organizations. Salah satunya adalah Amnesty International. Ada Oxfam, ada WWF, ada Greenpeace, dan masih banyak lagi kalau kita temukan. Ya. Yang terakhir adalah multinational enterprise. Ya. Multinational enterprise ini, ya, saya membaginya menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah industrial corporations. Yang kedua ada financial corporations. Dan yang ketiga adalah service. Ya. Tipe yang pertama dari multinational enterprise yaitu industrial corporation. Ya. Tentu teman-teman tahu Honda, Astra, Sony, ya, itu adalah salah satu tipe dari multinational enterprise yang mereka berkecimpung dalam industri. Kemudian yang kedua, ya, ada financial corporations. Salah satu contohnya adalah OCBC atau perusahaan-perusahaan banking, ya, yang banyak ada di negara-negara berkembang maupun non berkembang. Kemudian yang ketiga adalah ada service, ya. Jadi perusahaan-perusahaan, ya, yang mereka menyediakan pelayanan. Tentu teman-teman tahu dan pernah nongkrong di sana, ya. Salah satunya adalah McDonald's, ya. Kemudian ada banyak real estate yang masuk ke beberapa negara. Tentu teman-teman bisa mencari, gitu ya, contohnya. Contoh yang lain adalah di bidang penerbangan, ya. Contohnya apa? MAS International Airlines. Dan bahkan, ya, perusahaan hotel, ya, Hilton's Hotel. Dia punya banyak cabang di beberapa negara itu. Nah, selain itu ada banyak lagi, ya, dari eksistensi aktor-aktor negara itu. Dagout Group, ya, Epson, ya, kemudian Facebook, GlaxoSmithKline, ya, Exxon Mobil, ya. Ada banyak kalau kita bisa aware terhadap perkembangan-perkembangan aktor yang ada di dalam politik internasional itu. Demikianlah penjelasan kami terkait aktor-aktor politik internasional. Tentu menjadi bahasan menarik ketika teman-teman mendalami dan menganalisa satu persatu bagaimana relasi dan dinamika dari aktor-aktor tersebut. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.